Teman-teman semua, saat ini kita akan melakukan praktek pembidayaan atau patah tulang tungkai atas. Anggaplah kasusnya patah tulang tungkai atas. Setelah kita melakukan pemeriksaan fisik, terjadi dapat dicurigai terjadinya patah tulang tungkai atas. Ciri-cirinya, kalau dia patah tulang tungkai atas tertutup, ciri-cirinya adalah hitam kebiru-biruan. Beda dengan patah tulang tungkai atas yang terbuka. Kalau dia terbuka, terdapat luka terbuka dan perdarahan, terjadi perdarahan. Terus tulang menembus kulit. Penolong, siapkan gunting. Siap. Untuk kita pastikan dengan menggunting celana korban jika dia menggunakan celana panjang. Gunting di bagian jahitan celana korban hingga ke area yang dicurigai mengalami cedera patah tulang. Segera kita untuk melakukan pertolongan. Siapkan peralatan, penolong. Siap, peralatan telah disiapkan. Sebelum kita melakukan pertolongan, pastikan bidainya mencukupi untuk sesuai dengan korban. Kita ukur terlebih dahulu seperti ini. Jika sudah terukur seperti ini, dipastikan mungkin bidai ini yang akan kita pakai. Lebih mudah untuk memasukkan mitela menggunakan bidai yang lebih pendek seperti ini. Caranya begini, dimasukkan ke sini. Terus di tumit ini ada selahan di sini. Kita bisa pelan masuk sini. Nih, nanti ini kita tahan, mitelanya ditahan, tuh bidai kita tarik kembali keluar dan ini tetap. Nah, yang sudah mitela yang sudah masuk ini bisa kita silang ke atas seperti ini. Stop. Mitela yang kedua sama, kita masukkan dari sini sela-sela. Tahan, kita geser silang. Stop. Untuk yang tungkai atas, kita masuk dari sela-sela di bawah lutut. Di lutut ini, di bawah lutut ini ada sela-sela. Lalu kita masuk, dorong ke lalu kita geser ke atas dengan disilang. Stop. Geser. Sebelum sudah dipasang selapnya, lalu yang di bawah lutut ini bidanya tembus ke kaki yang sebelah kiri. Karena ini tidak terjadi patah, jadi bisa kita pindahkan seperti ini. Tarik. Untuk bidai yang di tubuh, kita masuk dari sela-sela panggul atau pinggang. Nah, di bawah pinggang ini ada sela-sela. Kita bisa masukkan mitela dari bawah sini supaya lebih mudah. Nah, untuk yang di pinggang atau di tubuh ini harus lebih panjang. Untuk yang di atas kita geser zigzag. Menolong, siapkan mitela. Siap. Ini mitela yang terakhir untuk di panggul atau pinggang. Sama cara memasukkannya.
Untuk mitela yang paling atas ini posisinya di bawah dada, di atas perut, dan yang ini di pinggang atau di panggul si korban. Nah, misalnya luka patah tulang tungkai atasnya terjadi di sini antara panggul dan lutut, itu tungkai atas, maka terjadi sekitaran di sini. Misalnya dia patah tulang tertutup, maka kita harus menggunakan bantalan seperti ini. Misalnya di sini lukanya kita tutup seperti ini, lalu kita ikat. Nah, jika dia patah tulang terbuka, maka kita harus menggunakan doknat. Penolong, siapkan doknat. Cara membuat doknat, kita gunakan mitela dengan selap 8. Bagian tengah kita ikat satu seperti ini. Ingat, jangan terlalu besar, jangan terlalu kecil, lebih kurang seperti ini. Kemudian kita gulung sisa talinya di ikatan. Ini adalah cara membuat doknat menggunakan selap 8. Silakan kita gulung sampai sisa talinya habis. Kalau sudah pendek seperti ini, seperti biasa kemudian kita rapikan ikatannya. Nah, jadilah doknat seperti ini, bentuknya bulat. Ada lubang di tengah. Ini fungsinya adalah apabila ada tonjolan tulangnya berada di tengah sehingga terlindungi, tidak terjadi tekanan atau pergerakan di bagian tersebut. Kita letakkan di area yang mengalami luka. Ini anggap saja asumsinya ada tulang yang menonjol. Setelah kita pasang doknat, maka harus langsung kita ikat seperti ini. Ini tarik ujung, lalu lebihkan sedikit seperti ini. Dan ujung ini, ujung mitela ini kan ada dua ujung, jadi kita masukkan dengan berlawanan arah. Satu dari sebelah kanan, yang kanan, dan kiri masuk dari sebelah kiri. Nah, seperti ini. Ini berlawanan ujungnya. Sekali tarik, jangan sampai berulang kali, karena ini kalau dia patah beneran jadi sakit, boy. 1, 2, 3. Dah, 1,5. Setelah ini diikat yang bagian luka patah tulang, lalu kita pasang bidai. Penolong, ambilkan bidai. Siap, ambilkan bidai. Posisikan bidai melebihi telapak kaki korban. Setelah bidai kita pasang, kita ikat dengan mitela. Ini dilebihkan dulu, sama ini ujung mitela dengan berlawanan arah. Kita tarik dengan satu tarikan supaya mengurangi pergerakan si korban. Ikat dengan 1,5. Selanjutnya, tungkai korban sebelahnya yang tidak mengalami cedera kita rapatkan dengan tungkai yang mengalami fraktur atau patah tulang. Kemudian kita ikat menggunakan mitela yang kita lebihkan ini sebagai bidai tubuh korban dengan ikatan sama 1,5 dan posisi ikatan sejajar berada di tepi kanan seluruhnya.
Pasang di bagian panggul atau pinggang dengan ikatan sejajar. Dan yang terakhir di bagian di bawah dada atau di atas perut. Selesai, korban siap dievakuasi.